Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanih. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihudahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Tanpa kita sadari telah lalu 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Kita berada di hari yang ke-10, hari yang teragung, hari yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Yaumul Hajjil Akbar, tanggal 10 Dzulhijjah. Dalam hadis Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna yauma Arafah wa yauman nahr wa ayyamat tasyrik iduna ahlal Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurb." Hari Arafah 9 Dzulhijjah, hari Nahr sesembelihan 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik 3 hari berikutnya adalah hari besar kita kaum muslimin. Hari-hari itu adalah hari-hari mereka berbahagia, mereka makan dan minum, demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam Id, terutama di Idul Adha ini, syiar yang terbesar adalah dakwah dan syiar kepada tauhidullah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang disembah dengan hak di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal. Dia satu-satunya yang boleh dituhankan dan disembah oleh makhluknya. Seluruh amal ibadah mereka, seluruh ketaatan mereka hanya untuknya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, sesembelihanku. Dikatakan demikian karena sesembelihan termasuk amal ibadah yang sangat agung, sangat besar. Padanya seorang yang berkorban atau menyembelih mendekatkan dirinya kepada yang dia sembelih binatang itu untuknya. Karenanya itu pula dilakukan oleh musyrikin, dilakukan oleh kufar kepada sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Adapun mukmin, muwahhid, dan itu menjadi syiar dalam Idul Adha, tidak akan dia menyembelih kurban dan binatang sesembelihannya kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan segala bentuk kemusyrikan, mempersekutukan dirinya yang maha suci, maha agung, maha kuasa dengan yang lainnya. Allah mengancam siapa yang musyrik kepadanya, innahu man yusyrik billah faqad harramallah alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang musyrik kepada Allah, dia sekutukan Allah dengan yang lain dalam seluruh ibadahnya. Sungguh Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan orang-orang zalim tidak akan mendapati penolong
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik apapun seseorang, sebanyak apapun jasanya terhadap umat manusia, bahkan kepada alam ini, kalaupun seandainya ada, sementara dia musyrik kepada Allah, akan jadi sia-sia semua itu. Diharamkan surga baginya, dan tidak ada yang layak baginya kecuali neraka jahanam. Na'udzubillah min dalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ma'ruf adanya dalam Hajjatul Wada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mau'izahnya kepada segenap umatnya. Begitu yang diriwayatkan juga oleh Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Beliau wasiatkan yang pertama untuk mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa, takut kepada Allah, jadikan pelindung untuk dirimu dari murka dan azab Allah, tidak lain kecuali dengan menjalankan perintahnya, mentaatinya, dan meninggalkan segala larangan-larangannya yang diharamkan Allah, diharamkan Rasulnya. Terutama dari perintah-perintah itu adalah tauhid. Beribadahlah, ikhlaskan niatmu hanya untuk Allah semata, jangan kau sekutukan dengan yang lain. Begitu pula kemudian setelah tauhid, Salatmu yang 5 waktu, jaga dan kerjakan tepat waktu. Yang lelaki berjamaah bersama muslimin di masjid-masjid mereka, itu tiang agamamu, itu amalanmu pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika baik, salatmu akan berpengaruh, ikut baik seluruh amal ibadahmu yang lain. Tapi celaka jika salatmu jelek, rusak, kurang, akan berpengaruh pula, merusak, mempengaruhi amal ibadahmu yang lain. Tunaikan zakatmu, berzikirlah banyak kepada Allah, bacalah Quran, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, dan segala perintah yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita. Di dalam hadis pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya untuk selalu taat dan patuh kepada pemimpinnya, pemerintah yang memimpin mereka, taati mereka dalam perkara yang ma'ruf, hormati dan jangan dicela, jangan pula dimusuhi, apalagi kamu melawannya. Di dalam wasiat Rasul pula beliau ingatkan agar umat ini selalu berpegang teguh dengan ajaran beliau, ajaran para sahabatnya, salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum. Pegang itu erat-erat, gigit itu dengan gigi gerahangmu, jangan engkau lepas apapun kondisimu. Tidak hanya itu, beliau ingatkan pula kepada umat sebagai Rasulur Rahmah agar mereka tinggalkan segala kebid'ahan, mereka jauhi segala perkara yang baru dalam Islam ini yang tidak pernah Rasul ajarkan kepada mereka, tidak pernah pula dikenali apalagi diamalkan oleh para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Oleh karena itu, seorang hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang bertakwa kepada Allah, dia tidak akan sembrono bermain-main tentang perkara agamanya. Dia tidak akan mendengar perkara agamanya kecuali dari orang yang ma'ruf, yang diketahui istiqomahnya, diketahui akidah dan manhajnya. Dia tidak akan memasang telinganya, matanya pun tidak akan membaca kecuali dari orang yang mengarahkan dia kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya,
orang yang jelas, yang tidak tersamarkan baginya tentang akidah dan manhajnya. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kepada segenap kaum muslimat, terutama para ummahat, taati suamimu secara ma'ruf, berkhidmatlah, layani mereka dengan baik, karena itu pertanda wanita ahlul jannah. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa ata'at zawjaha wa ahsanat farjaha qila laha adkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Jika seorang muslimah, seorang wanita, dia menjaga sholat 5 waktunya, dia puasa di bulan Ramadannya, dia jaga kehormatan dirinya, dia taati suaminya, di akhirat akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah apa yang Rasulullah SAW sebutkan, ma taqarraba ibnu Adam yauman nahr ahabbu ilallah min hiraqatid dam. Bani Adam, seorang muslim, seorang muwahhid, tidaklah melakukan amal saleh di hari Nahr 10 Dzulhijjah yang lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah dari menumpahkan darah sesembelihannya, menyembelih kurbannya. Berarti penyembelihan binatang kurban di hari 10 Dzulhijjah adalah amalan solehmu, ibadahmu yang paling afdal, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bertepatan dengan syarafuz zaman, keutamaan hari, hari teragung, hari termulia di sisi Allah, yang Allah bahkan bersumpah dengannya, walayalin ashar wasyaf'i wal watr. Salah satunya adalah Yaumul Id, tanggal 10 Dzulhijjah ini. Rasulullah sebutkan, wa inna dam la yaqa'u minallah qabla an yaqa'a minal ard. Darah dari sesembelihanmu sudah sampai kepada Allah sebelum darah itu menempel jatuh ke bumi. Fatibu laha nafsan, oleh karenanya ikhlaskan amal ibadahmu yang satu ini, benar-benar engkau lakukan dengan senang hati, mendekatkan dirimu kepada Allah dengan menyembelih binatang kurban ini. Jangan engkau mengingat melihat mahalnya keluarnya uang yang engkau belanjakan untuk membeli binatang tersebut, tapi ingatlah nilai ibadahnya dan pendekatan dirimu kepada Allah dengannya. Taqabbalallah minna wa minkum dhahayakum, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.